Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gilang Asyidik. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang kematangan hubungan dengan teman sebaya. Hubungan teman sebaya merupakan salah satu kompetensi sosial. Kompetensi sosial diartikan sebagai konsep multidimensional yang kompleks, mencakup seperangkat keterampilan sosial, emosional, kognitif, dan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai adaptasi sosial yang sukses. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sebaya sendiri diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat menurut Santrop tahun 2001. Kawan-kawan sebaya adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. Kematangan hubungan teman sebaya yang dimaksud adalah seperangkat keterampilan sosial, emosional, kognitif, dan perilaku yang dibutuhkan remaja untuk bergaul dengan remaja yang lain yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama agar dapat mencapai adaptasi sosial yang sukses, memahami situasi dari perspektif teman sebaya, dan belajar dari pengalaman serta menerapkan pembelajaran tersebut untuk perubahan dalam interaksi sosial dengan teman sebaya. Nah, kematangan hubungan teman sebaya dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pertama, kemampuan membina hubungan yang lebih matang dengan sebaya dengan indikator sebagai berikut. Jadi memiliki bagian lagi, yaitu memiliki sahabat dan teman dekat, dipercaya oleh teman sekelompok dalam posisi tanggung jawab tertentu, mampu menyesuaikan diri dengan teman sebaya, mampu meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya, beradaptasi dalam acara-acara teman sebaya, serta mampu bekerja sama dengan teman-teman dalam menyampaikan pandangan kepada teman-teman. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan kepada lawan atau saingan. Dan aspek yang kedua adalah kemampuan melaksanakan peran sosial sesuai dengan jenis kelamin dalam kelompok teman sebaya dengan indikator sebagai berikut. Mengikuti acara-acara yang diadakan kelompok yang beragam jenis kelamin. Yang kedua adalah menerima lawan jenis dalam kelompok teman sebaya. Terus yang ketiga adalah mengetahui dan memahami peran-peran sosial yang sesuai dengan jenis kelamin. Terus yang keempat itu mempunyai minat untuk mempersiapkan diri dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan yang terakhir adalah menampilkan diri sesuai dengan jenis kelamin. Itu tadi tentang dua aspek hubungan teman sebaya. Nah, seperti yang kita ketahui, remaja bergaul memang adalah sebuah kebutuhan, sama halnya dengan dahaga yang ingin terpuaskan. Mereka ingin mengenal banyak orang dari berbagai lingkungan. Ini sebenarnya tidak terlepas dari proses pencarian jati diri dari remaja tersebut. Dengan membebaskan perasaan-perasaan dan isi hati, mereka juga mengharapkan kebebasan dan ketenangan jiwa. Apabila dikekang, mereka tampak begitu sedih dan terkekang. Tapi bila pergaulan terlalu dibebaskan juga sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, yang terpenting berkomunikasi dan terarah. Bila mana sang remaja masih mampu berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, maka bimbingan dan untuk pergaulan pun dapat tersampaikan. Informasi tentang apa yang sebaiknya mereka lakukan dengan teman-teman dan efek dari apa yang mereka lakukan juga perlu dikomunikasikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan yang mencakup kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang pertama adalah perkembangan dari emosional. Pada perkembangan emosional, remaja cenderung memiliki emosi yang fluktuatif. Hal ini menyebabkan remaja selalu mencari metode
untuk melampiaskan emosinya tanpa mempertimbangkan sebab dan akibat dari tindakannya tersebut. Tidak jarang pula emosi yang meledak-ledak membuat remaja menggunakan penyelesaian metode atau penyelesaian masalah yang kurang tepat karena kurangnya kemampuan untuk berpikir kritis. Ini adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial dan emosional pada remaja tidak menutup kemungkinan dapat mengarahkan remaja pada untuk berperilaku negatif yang melawan norma sosial, seperti misalnya tindak kekerasan sangat dekat dengan istilah agresi. Tindakan ini berakibat pada kerusakan atau tersakitinya pihak lain. Menjelaskan agresivitas adalah perilaku fisik atau lisan yang sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Nah, membahas tentang agresi pada remaja dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dalam diri individu terkait dengan proses mental. Salah satunya adalah rendahnya kematangan dari emosi si remaja tersebut. Stein dan Buck pada tahun 2002 berpendapat bahwa individu dengan kematangan emosi yang rendah tidak dapat mengendalikan rangsangan emosi, mudah merasa frustasi, impulsif, sulit mengendalikan amarah, bertindak kasar, kehilangan kendali diri, perilaku yang meledak-ledak, dan tidak terduga seperti perilaku agresif di luar kendali diri. Apabila remaja memiliki kematangan emosi yang baik, maka remaja dapat mengendalikan agresivitasnya tersebut. Mungkin untuk materi pembahasan kematangan hubungan dengan teman sebaya sampai begitu dulu pembahasannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.